Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Yusuf Iskandar selaku dosen pembimbing skripsi saya. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Rio Febrianto selaku dosen penguji 1. Kepada yang terhormat Ibu Cynthia Sari Dewi selaku dosen penguji 2. Perkenalkan, nama saya Siti Royana, mahasiswa Manajemen Pemasaran Universitas Pembangunan Jaya, kelas blended, yang akan mempresentasikan sidang proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas Merek Brand Mobilku pada perusahaan pembiayaan Wom Finance cabang Ciledug. Baik, saya mulai. Untuk yang pertama yaitu latar belakang proposal saya, yaitu pada era globalisasi dan persaingan bisnis saat ini yang semakin ketat, untuk bisa mempertahankan pelanggan merupakan hal yang tidak mudah bagi perusahaan pembiayaan. Karena banyaknya layanan benefit yang menarik dari para kompetitor bisnis yang berupaya untuk bisa menghasut atau menarik pelanggan agar bisa mengikuti kemauannya. Suatu perusahaan pembiayaan akan memenangkan persaingan bila dapat menciptakan nilai dan memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui layanan yang berkualitas dan menjadikan pelanggan puas. Lalu, jika pelanggan sudah merasa puas, maka pelanggan akan melakukan repeat order dan melakukan pembelian ulang dan bisa menjadikan pelanggan itu loyal. Nah, menurut Ciotono pada tahun 2019, kepercayaan dan kepuasan pelanggan adalah faktor kunci yang penting untuk berkontribusi pada loyalitas merek. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya sajikan tabel data pengguna leasing di tahun 2023, yaitu pada tabel 1.1 pengguna perusahaan pembiayaan pinjaman dana agunan BPKB mobil terendah terjadi pada perusahaan Wom Finance, yang mana Wom Finance sendiri memiliki brand pembiayaan dana multiguna mobil yang dikenal dengan sebutan brand mobilku. Baik, ini saya sajikan tabel untuk presentasi penjualan mobilku di wilayah Jabodetabek selama tahun 2023. Terlihat di tabel 1.2, presentasi penjualan brand mobilku di tahun 2023 di perusahaan Wom Finance, khususnya wilayah Jabodetabek, mengalami penurunan paling tinggi, yaitu khususnya di wilayah Tangerang, itu sebesar 15% dalam waktu 1 tahun terakhir. Baik, selanjutnya ini ada tabel 1.3 yang memperlihatkan data penjualan mobilku di cabang Ciledug pada tahun 2023. Terlihat angkanya menurun ya sepanjang tahun ya, trennya menurun ya di cabang Ciledug itu dari bulan Januari sampai bulan Desember, seperti itu, dari yang di angka 450 juta sampai dengan penurunan di 50 juta per satu customer-nya. Baik, berdasarkan latar belakang yang sudah saya paparkan tadi, telah diuraikan serta fenomena permasalahan yang terjadi dan kesenjangan GAP penelitian, maka di sini saya ada merumuskan rumusan masalahnya ada 3, yaitu yang pertama, apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas merek pada brand mobilku? Yang kedua, apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas merek pada brand mobilku? Lalu yang ketiga, apakah kualitas layanan dan kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas merek pada brand mobilku? Ya, fenomenanya itu ada 4. Yang pertama itu pengguna perusahaan pembiayaan terendah di perusahaan Wom Finance pada brand mobilku. Lalu yang kedua, penjualan mobilku di wilayah Jabodetabek mengalami penurunan tertinggi di wilayah Tangerang tadi. Nah, yang ketiga, penurunan pada penjualan produk mobilku yang trennya selalu menurun. Lalu yang keempat, perbedaan pada GAP penelitian. Selanjutnya ini ada hipotesis ya. Hipotesis ini ada
3 variabel. Yang pertama itu ada variabel X1 atau kualitas pelayanan yang mempengaruhi variabel X3 yaitu kepuasan pelanggan. Lalu dari variabel X1 dan X3 yaitu kualitas pelayanan berpengaruh kepada kualitas pelanggan. Setelah pelanggan puas, maka akan menciptakan loyalitas merek atau pelanggan ini akan loyal terhadap merek yang diberikan oleh perusahaan. Baik, nah ini ada hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3. Yang mana hipotesis 1 itu merupakan kualitas pelayanan yang berpengaruh terhadap loyalitas merek. Lalu hipotesis 2 yaitu kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Lalu selanjutnya hipotesis 3, kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas merek. Selanjutnya ada metode penelitian, populasi, dan sampel. Ya, untuk metode penelitiannya itu menggunakan penelitian kualitatif, lalu diolah menggunakan data software SPSS 27, yang mana menurut Wibowo, data SPSS ini mampu membaca dan mengolah berbagai jenis format data. Nah, kemampuan tersebut dari SPSS membuat aplikasi ini sangat bermutu. Ya, lalu populasi. Nah, populasi di sini kita akan melakukan penelitian terhadap pengguna layanan jasa pinjaman dari Mobilku cabang Ciledug, yaitu terhadap customer yang melakukan repeat order atau pengajuan ulang ya, pengajuan kembali. Lalu sampelnya itu menggunakan rumus Hare, yang mana nanti akan melakukan penjumlahan indikator dan ditambah jumlah variabel latin yang nanti akan dikali 5-10. Nah, lalu nanti berdasarkan dari pedoman tersebut, maka akan ada 120 responden yang dilakukan sampel dari pengguna customer yang melakukan repeat order brand Mobilku di cabang Ciledug. Lalu ini ada 3 tabel terkait dari hipotesis yang sudah disebutkan di atas, yaitu ada 3 tabel, yaitu yang pertama itu tabel kualitas pelayanan atau dari variabel X1 oleh Ciptono di tahun 2019 itu ada 7 parameter yang skalanya itu interval. Lalu yang tabel kedua ini adalah tabel variabel Y yaitu loyalitas merek oleh Hardiansyah di tahun 2022 itu terdiri dari 5 indikator, skalanya juga sama interval. Dan kemudian yang ketiga itu ada tabel kepuasan pelanggan yang di sini itu ada merupakan variabel X2 ya, oleh Mons di tahun 2018. Indikatornya ada 12 poin yang skalanya juga sama interval. Ya, sudah masuk ke slide terakhir. Ini ada bentuk penelitian ya. Bentuk penelitian di sini merupakan bentuk penelitian yang dilakukan menggunakan deskriptif kuantitatif. Nah, menurut Sugiono di tahun 2019, data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada data konkret yang berupa penelitian berupa angka-angka yang diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan. Nah, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk memastikan suatu kesimpulan dari sebuah penelitian. Nah, di sini ada pengolahan data. Pengolahan datanya itu diolah menggunakan software SPSS menggunakan metode regresi linear berganda. Yang mana berikutlah ujinya itu ada statistik deskriptif, uji validitas dan normalitas, uji asumsi klasik, lalu yang terakhir itu ada uji hipotesis. Ya. Baik, di penghujung presentasi sidang proposal skripsi saya yang baik ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yusuf selaku dosen pembimbing saya, lalu berterima kasih juga kepada Bapak Muhammad Rio Febrianto sebagai dosen penguji 1 dan kepada Ibu Cynthia Saridewi sebagai dosen penguji 2. Terima kasih Bapak Ibu.